Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa mawalah. Iwani rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dusturnya, menurunkan aturannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Waman ata'ani dakhalal jannah, waman asani faqad aba." Sungguh setiap umatku akan dimasukkan surga. Siapa yang mentaatiku akan dimasukkan surga. Waman asani, dan barang siapa bermaksiat tidak mau menerima sunnahku, dia telah enggan untuk dimasukkan ke dalam surga. Iwani rahimakumullah, iblis laknatullah alaih dengan talbis iblisnya, mereka membisikkan manusia untuk meninggalkan sunnah-sunnah yang ada. Mereka menghembuskan dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah Rasulullah SAW contohkan. Sebagai contoh, salah satu sunnah Rasulullah SAW yang mulia, yakni menempati shaf salat yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, "Khairus sufufi rijali awwaluha wa syarruha akhiruha." Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang berada di paling depan dan yang paling buruk yang di belakang. Namun iblis menghembuskan sikap, tidak masalah, yang penting hatimu hadir di masjid. Tidak masalah, yang penting jasadmu di masjid. Tidak peduli dimanapun kamu duduk, dimanapun kalian sholat, tetap dapatkan pahala. Iwani rahimakumullah, orang-orang yang sengaja mengakhirkan tempat berdiri sholatnya, mengakhirkan tempat duduknya di depan padahal dia mau melakukannya, mereka sebenarnya sedang terkena talbis iblis, sedang terkena perangkap iblis, yakni menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak manusia yang mereka merugi karena menunda-nunda kebaikan. Berapa banyak manusia yang mereka merugi karena selalu melakukan kebaikan dan kemudian menyesalinya karena belum maksimal dalam melakukannya. Iwani rahimakumullah, kita ketahui dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Maka beliau bertanya, "Man sahibani hadza qabron?" Siapa pemilik dua kubur ini? Maka Rasul mengatakan, "Itu kuburan fulan dan kuburan fulan." Maka Rasul mengatakan, "Raq'atani khafifatani ahabbu ilaihima min baqiyatid dunya." Sungguh jika mereka diberikan kesempatan untuk sholat sunnah 2 rakaat khafifatani, yang ringan, yang ringkas, yang sebentar, itu lebih baik, lebih dia sukai daripada berikan dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Mengapa? Karena mereka selama ini senantiasa menunda-nunda amal. Karena mereka selama ini senantiasa menunda-nunda kebaikan, merasa cukup dengan kebaikan yang telah dia tunaikan, kemudian merasa bangga dengan kebaikan yang telah dia lakukan. Merugilah manusia yang menunda amal, merugilah manusia yang menunda-nunda mengikuti sunnah. Karena sebenarnya setiap sunnah itu adalah najah, setiap sunnah itu adalah kebahagiaan dan kemenangan. Namun iblis laknatullah alaih membisikkan perkataan dan bisikan-bisikan untuk manusia dan merasa bangga atas pencapaian yang ada. Iwani rahimakumullah, maka seyogyanya bagi seorang muslim, mereka memaksimalkan sisa umurnya dalam kebaikan. Mereka memaksimalkan sisa waktunya untuk ketaatan. Karena kita tidak tahu, setiap detik nyawa itu senantiasa berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkuasa mencabut kapanpun, dimanapun, siap atau tidak siap, di saat itulah kematian akan tiba. Ketika kematian telah tiba, ketahuilah di situ penyesalan karena kita senantiasa menunda kebaikan, senantiasa meremehkan sunnah-sunnah yang ada. Tidak ada penyesalan setelah kematian, karena sungguh dunia ini adalah darul amal dunal hisab, wal akhirat
darul hisab dunal amal. Dunia ini adalah tempat seseorang beramal tanpa ada hisab untuk diri mereka. Sementara di akhirat nanti yang ada adalah tempat untuk hisab tanpa ada kesempatan untuk berbaiki amal. Mumpung masih hidup, masih ada kesempatan, maksimalkan hidup kita dalam ketaatan. Karena kita tidak tahu kapan kematian akan datang. Disitulah kesempatan terbaik kita untuk berzikir kepada Allah, mengingat kematian. Di akhir ini, maka kita perlu ingat sabda Rasulullah SAW. Satu waktu Rasulullah pernah bersabda, siapakah di antara manusia yang paling akyas? Siapakah manusia yang paling cerdas? Maka beliau mengatakan, aktaruhum lil mauti dzikron wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian. Orang yang ingat bahwa besok atau lusa akan meninggal. Kemudian yang kedua, wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Mereka memperbaiki bekal untuk mendapatkan bekal terbaik untuk kehidupan setelah kematian. Semoga kita tidak termasuk manusia yang menunda sunnah, menunda melakukan kebaikan dan menghindari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.